Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama kembali dalam melanjutkan pembahasan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Qala al-musannifu rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, kita tawassul kepada orang yang mendahului kita, kepada muallif kita, kepada orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di bulan Ramadan kita mendoakan saudara-saudara kita, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya Allah masahil jami' hajatina wa yuballigh jami' hajatina. Allahumma aftah lana abwabal khair wa bal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal ghina wa abwab kulli khair, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, yang sakit-sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang cepat bayar, semuanya diundang menjadi tamu Allah maratan ba'da maratin, ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat jasmani dan rohani, ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun fis sidqi was sadaqati, yaitu menjelaskan tentang kejujuran dan persahabatan. Kenapa jujur dan persahabatan itu menjadi satu? Itulah kunci keabadian dalam persahabatan, itu adalah jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Jujur dan persahabatan sama halnya dengan dalam ayat Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah, laksanakan sholat, wa atuz zakah, dan laksanakan zakat. Tetap berkesinambungan antara Allah dan umatnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali usduq wa indarraka fil ajili. Hei Sayyidina Ali, wasiatnya Nabi Muhammad, berkata jujurlah kamu walau sebenarnya memudaratkanmu di masa sekarang. Fa innahu yanfa'uka fil ajili, ketahuilah bahwa kejujuran itu akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Orang ketika berkata jujur, mungkin sekarang ini sakit, atau misalnya dimarahin atau dibenci atau enggak apa-apa. Pada masanya orang akan menyadari, akhirnya menjadi fa innahu yanfa'uka fil ajili, akhirnya menjadi manfaat di masa yang akan datang. Makanya kulil haqqu walau kana murron.
Katakanlah kebaikan itu walaupun rasanya pahit. Di awal memang pahit. Tapi kalau orang yang jujur itu insya Allah terus enak. Walaupun ada yang benci, ada yang apa. Tapi pada akhirnya yang benar akan kelihatan benar. Wala takdzib, dan janganlah kamu berbohong. Wa inna fa'akah, sekalipun bermanfaat fil ajili, pada masa sekarang. Fa innahu yadurruka fil ajili, ketika orang yang bohong maka memudaratkanmu, akan menyakitimu di masa yang akan datang. Orang yang suka bohong akan dituntut untuk bohong-bohong selanjutnya. Sekarang kamu berkata bohong, saya berkata bohong. Maka ketika ada orang nanya lagi, maka dituntut kita untuk berbohong kembali. Sekarang kamu, Vina, saya ngomong, Vina, omongan saya bohong. Ditanya oleh wasiat, saya harus berbohong lagi. Ditanya sama Davi, saya harus berbohong lagi. Akan dituntut untuk berbohong. Mungkin kita masih aman. Tapi selanjutnya yang namanya bangkai, yang namanya kejelekan pasti akan ketahuan juga. Yaitu, jadi apapun kita harus punya prinsip, katakanlah jujur walaupun itu pahit. Gak apa-apa di awal kita dimarahin, kita gak disuka, kamu kok ini sih, kamu kok ini sih. Tapi insya Allah manfaat yang akan datang. Begitu juga sebaliknya kalau bohong, sekarang enak, aman nih. Tapi kan tidak akan bertahan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun, 5 bulan bisa kelihatan. Nah itu akhirnya, ternyata bohong mas. Akhirnya orang tidak percaya. Artinya apa? Membuatmu juga rugi dunia dan juga rugi akhirat. Makanya usahakanlah kita ini ketika berkata, usahakan jujur. Ketika kita berucap, usahakan jujur. Ketika kita apapun kita berusaha jujur walaupun pahit kedengarannya. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man kathurat dzunubuhu dhahaba bahauhu. Orang yang banyak dosanya akan hilang wibawanya. Orang yang banyak dosanya itu akan hilang wibawanya. Gimana maksudnya? Di sini dikatakan hilang wibawanya, aura positifnya itu hilang. Orang kalau suka bohong, inner beauty itu tidak keluar. Mohon maaf, banyak orang yang cantik kan, tapi cuma kita sekedar cantik saja. Tapi ada orang tidak terlalu cantik, tapi kita melihatnya tuh tertarik banget. Kenapa? Ada inner beauty yang keluar. Inner beauty itu bisa keluar positif yang ada di diri kita. Kejujuran kita, ketika kita ngomong benar, kita ikhlas dalam hati, ketika kita ngobrol dengan teman tidak pernah tidak pernah ingin dipuji, kita semuanya itu murni karena Allah. Itu inner beauty kita itu akan keluar. Tapi kalau misalnya orang yang masya Allah di sini kasrat dzunubu, orang yang banyak dosanya, suka ngerasanin, suka ghibah, itu apa? Dhahaba bahauhu, maka hilang cahaya wajahnya. Ada orang tidak perawatan, tapi kulitnya cantik ya. Tapi ada yang perawatan cantik, tapi cahayanya, nurnya itu tidak ada. Makanya bagaimana inner beauty bisa keluar? Inner beauty kita keluar, perbaiki hati kita. Rasa benci, rasa iri, rasa dengki bisa nggak dihilangkan? Bisa. Memang berat memang. Kadang karena apa? Manusia itu punya penyakit benci, itu naluri. Punya penyakit marah, naluri. Tapi bagaimana kita bisa menahan kemarahan itu? Kita bisa menahan rasa iri dan dengki. Karena kita harus tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah liya'budullah, untuk ibadah kepada Allah.
Jadi ketika ini tidak berurusan dengan ibadah, cuman hanya menyinggung diri kita, gak apa-apa. Dia menyinggung kita, menghina kita, berarti menghina Maha Pencipta. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan gagal produk. Allah menciptakan semuanya sempurna. Tapi kita dihina sama kita, ya kembali kepada diri kita sendiri. Itu tadi. Man kathurat dunubuhu dhahaba bahauhu. Ketika kita banyak melakukan dosa, dosa kecil apalagi dosa besar, maka cahaya wajah kita itu akan hilang. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika bisidqil hadithi. Alaika seharusnya kamu bisidqil hadisi ketika berbicara jujur. Wahifdil amanati dan menjaga amanah. Wasakhoin nafsi dan usahakan kita itu dermawan kepada diri sendiri. Artinya kedermawanan hati maksudnya apa di sini? Wahibdul amanah wasakhoin nafsi, itu kedermawanan diri. Wa iffatil batni, yaitu menjaga perut dari makanan haram. Saya jelaskan. Kunci hidup bahagia, salah satu orang itu akan beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama sidqil amanah, ketika kita berbicara itu selalu sidqil hadisi, ketika berbicara kita jujur. Akhirnya kita terkenal, oh kalau Mbak ini orangnya jujur, kalau sudah dari dia pasti jujur, gak mungkin beliau itu orangnya khianat, pasti orangnya aman. Wahifdil amanah, dan menjaga amanah lain. Kadang kita ini amanah yang kecil aja, temen curhat kepada kita, aku ini lo ya, aku ini lo ya. Akhirnya kita cerita ke orang lain, ini rahasia lo ya, ojo ngomong dong siapa-siapa itu ya. Katanya itu lo Hani itu gini. Nanti ke temennya lagi ngomong, artinya ke temennya lagi ngomong, ke temennya lagi itu ngomong. Dari ini semuanya wahifdil amanah, dia tidak bisa menjaga amanah. Wasakhoin nafsi, yaitu dermawan hatinya. Dermawan hatinya itu apa? Dermawan hatinya itu adalah berusaha kita ini tidak pelit kepada orang lain. Kadang kita merasa yang punya kita itu adalah milik kita sendiri, orang lain tidak berhak. Ya Pak ya? Ini punya saya yang dapat, kamu tidak berhak. Padahal tidak sebenarnya. Nah, ayo kita mulain tirakatnya hati, taubatnya kita yang dulu-dulu sudahlah berlalu. Kita usahakan bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang menjaga dari keharamannya. Berusaha untuk apa? Tirakat kita untuk nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika dari orang tuanya sudah menjaga bagaimana perkataan yang baik, yang jujur, kemudian menjaga amanah, kemudian menjaga betul barang-barang makanan yang masuk ke tubuh kita, jangan sampai ada yang haram. Apalagi yang haram, yang syubhat pun jangan sampai yang masuk. Insya Allah melahirkan anak yang soleh dan soleha, insya Allah yang bermanfaat, anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan dianggap sepele omongan yang suka jujur, yang suka bohong. Karena apa? Karena perbuatan kita itu mengalirnya kepada anak kita. Apapun kita sebagai orang tua, ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya, makanya dikatakan, saya sampaikan dulu ya, malah mengatakan bagaimana tirakatnya kita kepada anak kita sebagai orang tua.
tirakatnya itu adalah 25 tahun sebelum kelahiran anak kita. Berarti kan kita juga kadang belum lahir kalau yang nikah sebelum umur 20. Artinya apa? Hei, kita hati-hati, harus berbuat baik, harus jujur, harus melakukan kebaikan. Ya Allah, kadang kita ini sering lalai. Kita ini seperti ini bukan kebaikan kita, tapi adalah terikat orang tua kita. Saya sampaikan kenapa sih kalau di Madura itu ada istilah pujuk. Pujuk itu dari ucapan apa sih? Sebelum subuh, juk tojuk. Kita sopu, juk tojuk. Artinya apa? Tirakatnya mendoakan di tengah malam. Dan mohon maaf, kenapa ya orang-orang alamah terdahulu cuman bisa Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah bisa terbang. Iya kan? Karena keikhlasan hati, kedermawanan hati, jujur dalam berbicara, menjaga amanah. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi sekarang kadang hafal Al-Quran 30 juz. Mohon maaf, tidak semuanya. Kadang kitab alim. Tapi ke orang tua berani. Ya kan? Ke orang tua ngelawan. Karena dia merasa lebih hormat dari gurunya. Mohon maaf. Gurunya masih S1, masih sepeda ontelan. Dia sudah S2, sudah sukses, sudah kaya. Kemudian naik mobil. Gurunya naik sepeda ontel, hujan, akhirnya kena kepada gurunya. Mereka semua kenapa? Gak level. Kenapa? Karena guru saya gak keren, saya keren. Ada kan seperti itu? Banyak. Kurang menghargai kepada orang tua dan gurunya. Apalagi sekarang ini di daerah Gen Z ya. Setelah corona, yang saya rasakan ini ketika kita mendidik anak-anak kita, bukan cuma anak-anak kita yang perlu dididik, orang tuanya pun. Kenapa? Kalau saya dulu ketika ngaji sama orang tua ketika ngaji, terus kemudian untuk kita lebih semangat sama guru itu kadang-kadang, semangat, jangan main terus. Namanya anak kecil kan ngobrol terus. Ketika disampaikan ke orang tuanya, Bu, aku tadi dipukul sama Ustadz. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin itu menjadi tirakatmu. Mungkin menjadi ketika kamu dipukul, kamu menjadi pinter. Tapi sekarang beda. Ketika sama, ayo diem. Ngadu kepada orang tua. Saya dipukul sama Ustadz. Didatengin Ustadznya. Malah bisa dipenjarakan. Mohon maaf. Ada di satu tempat. Dia sudah melakukan kesalahan di sekolah, kemudian dia sudah kemudian dikeluarkan oleh sekolah. Dia nuntut gurunya. Gurunya sudah minta maaf, malahan dia bangga. Kiai semuanya minta maaf kepada saya, tapi saya tidak memaafkan. Dia boleh bangga, tapi balaknya buat keluarga, balaknya buat anaknya. Kenapa? Kita meremehkan guru aja itu loh. Itu sudah hilang semua ilmu kita, keberkahan kita itu hilang. Apalagi kita sampai menghina guru kita. Ini guru, belum tentu ke orang tua. Saya orang tua saya tidak S1, saya S1 loh. Orang tua saya cuma SD, saya sudah S2 loh. Itu yang sukses ibumu, tidak lulus S1 tapi bisa melahirkan S1, S2. Kamu S1, S2 apakah bisa melahirkan anak S1, S2 juga? Kan belum tentu. Semuanya hasil dari kita semua itu adalah tirakat orang tua karena kesolehannya beliau, karena kebaikannya beliau, karena benar-benar beliau itu adalah iman di dalam hatinya itu dijadikan patokan. Dunia tidak menjadi masalah untuk dia, tapi yang menjadi masalah bagaimana akhirat kita tidak maksimal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo. Gak ada? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, bi'sas sodiku,
Itu dikatakan bi sesodiku, teman yang paling jelek. Ini kita kan urusannya dengan teman kan. Kadang kita ini sakit kalau dimarahin teman, lihat teman sombong, kita sudah bantu, sudah apa, berarti Anda tidak lillah. Ya kan? Kita kadang-kadang, saya loh sudah membantu, saya sudah membantu, saya, tapi kenapa saya tidak berterima kasih? Berarti Anda bukan lillah. Tapi pengen dapat pujian dari saya, pengen dapat balasan dari saya. Ingat, kalau perbuatanmu linnas, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu tidak akan mendapat balasan dari orang itu. Pasti. Kenapa? Kamu harus tahu. Kisahnya Sayyidina Abu Bakar. Siapa putrinya Abu Bakar? Siti Aisyah. Siti Aisyah istrinya siapa? Nabi Muhammad. Tahu kisah hadisul ifki? Siapa yang memfitnah Sayyidah Aisyah itu pacaran? Siti Aisyah kemudian dikatakan itu berzina. Siapa yang memfitnah? Itu adalah saudaranya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Dan orang itu biaya hidupnya dibiayain Sayyidina Abu Bakar. Sekolah anaknya diben semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, wis kon mulai saiki gak tak kei pangan, gak tak kei duit, gak tak kei beras berangkali. Ditegur oleh Allah. Hei, kamu gak boleh begitu. Kamu gak boleh seperti itu. Gak boleh. Saya ajak orang yang bermaksiat kepada saya, orang yang dolim kepada saya, orang yang tidak melakukan apa yang saya suruh. Saya masih kasih nikmat sehat. Masih kasih nikmat bisa makan. Lah kamu, kata Allah. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah itu. Ke rumah orang yang tadi memfitnah putrinya Sayyidah Aisyah, mengatakan, mulai sekarang saya akan memberi makan kamu sampai saya meninggal. Itulah akhlaknya sahabat, akhlaknya Rasulullah. Rasulullah, Masya Allah. Kalau sekarang berdakwah enak. Kita kadang dijemput, berdakwah kita bisa dengan live, tidak ada masalah, dihargai, dihormati. Rasulullah masih jalan kaki sendiri ketika beliau mau, subhanallah, ketika beliau berdakwah dilempar kotoran, Masya Allah, tiap hari, gak ada yang mau menghormati. Apa yang terjadi? Ketika suatu ketika tidak ada yang melempar Rasul, Rasul cari. Kemana ya Allah yang melempar kita, yang melempar saya? Dikatakan sama saya, mana yang melempar saya? Sakit Rasul. Beliau datang pertama kali, ternyata yang datang kepada orang itu adalah Rasulullah. Akhirnya apa? Orang itu masuk Islam. Karena apa? Akhlak. Lah kita bagaimana? Ketika ada orang yang menyakitin kita, kemudian dia itu kena musibah, apa yang keluar dari lisan kita? Jelek kadang. Jelek. Yaitu. Bagaimana kita? Artinya apa? Ini adalah muhasabah untuk diri kita. Ayo kita ketika selalu saya katakan, ketika ada hal sesuatu yang gak cocok kepada diri kita, orang yang menyakiti kita, orang yang memfitnah kita, tapi tidak terjadi, ya kita katakan, ya Allah, alhamdulillah saya yang disakiti, bukan saya yang menyakiti. Kenapa nak? Ketika kamu difitnah, itu tidak difitnah, kemudian kamu dicaci, dimaki, kamu sabar, malah kamu mendoakan orang itu dengan baik. Ingatlah, keberkahan orang itu akan dikasihkan ke kamu. Dan dosanya orang itu, dosamu akan diambil orang itu. Jadi mulai sekarang ketika hal yang gak cocok, ya sudahlah, lagi dengan pertemanan, sudah. Mau wis pokoknya ya wis. Selama tidak ke prinsipal, tidak kepada akidah kita, ya nggak apa-apa. Kita ya sudah. Jangan kita hanya minta lu jual gue beli, nggak usah. Kita kan kadang-kadang gitu kan. Dan itu ya kita masih tingkatan lu jual gue beli, nggak apa-apa.
Tapi nanti ketika tambah imanmu, tambah ibadahmu, istiqomah sholatmu, tepat waktu, zikirmu, dengan sendirinya. Makanya anakku, orang yang suka gibah tadi, suka memfitnah, suka ngomongin orang, sudah yang melakukan kejelekan, jangan bilang, jangan suruh berhenti. Mbak, mandek cok ngomongin orang. Gak mungkin dia dengerin. So kamu nasihatin saya, kamu apain aja. Saya kamu bilang, Mbak, tambahin sholatnya. Mbak, tambahin zikirnya. Kenapa? Ketika sudah sholat terlaksana dengan benar, ketika sholat sudah menjadi candu diri kita, zikir sudah menjadi kebiasaan kita, semuanya kita itu fi yadaillahi, di hadapan Allah, dengan sendirinya perbuatan kita akan lebih baik. Kenapa? Hati ini akan melakukan sesuatu yang ada di jiwa kita. Apa itu? Iman. Kalau kita sudah beriman, sudah. Jadi jangan bilang ojo ini gak mungkin dengar dia. Tapi kalau sudah, benerin sholatnya. Karena kita berpikir, saya punya teman sholatnya itu luar biasa. Tapi kalau ngomong nyelkit luar biasa, ya tidak apa-apa. Urusan dia. Artinya kita cuma diuji dari dia. Intinya itu hidup itu biar simple, biar enak. Yang penting bukan saya yang menyakiti dia. Ya Ali bi'sas sodiqi. Adapun di sini dikatakan teman yang paling jelek. Alladzi yaqsiru fi sodiqihi, adalah teman yang suka gegabah terhadap temannya. Wa yubshi sirrahu, dan membuka rahasianya. Ada pada ketika lagi berteman bestie, ya Pak ya. Tapi ketika sudah berpisah, semuanya dicaci dan dimaki. Bentar ya. Sebentar Mama si ngaji ya. Sebentar Mama si ngaji ya. Sebentar Mama ngaji. Lah, kadang kita ketika kita ini, Masya Allah, sampai mana tadi Re? Kita berteman itu kadang-kadang kita masih berteman, enak. Tapi ketika bisa dibuka rahasianya semua. Yang satu buka. Ketahuilah anakku, ketika kamu membuka rahasianya temanmu, hati-hati, rahasiamu akan terbongkar. Ya Pak ya. Paling jeleknya teman-teman. Makanya usahakan. Ya kalau kamu tidak bisa menjaga, usahakan kamu itu curhat kepada teman yang, siapa temanmu? Orang tua. Mohon maaf, saya ini dari kecil gak punya teman akrab. Teman bestie saya adalah umi saya. Hal apapun. Saya tadi ketemu siapa, ketika menjak dewasa saya kenalan sama siapa, saya ketemu sama cowok siapa. Hal seperti itu saya ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa? Karena saya percaya ketika teman itu kurang baik, ketika teman itu ada masanya. Ketika dia sudah nggak suka, dia akan buka semua rahasianya. Tapi orang tua kita nggak mungkin. Nah, yaitu paling jeleknya teman itu adalah alladzi yaksiru fi sodiqihi, yaitu yang suka menyebarkan aibnya. Wa yubsi sirrahu, dan dia menyebarkan wayubsi sirrahu tadi, menyebarkan amanahnya, rahasianya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alfus sodikin qalilun. Teman yang 1000 teman, qalilun itu sedikit. Kita punya sahabat 1000 itu sedikit. Tapi wa'aduun wahidun, tapi musuh satu itu adalah banyak. Jadi punya teman 1000 itu sedikit, tapi punya musuh satu itu kita terasa banyak. Ya. Nah, bagaimana kita? Kita kadang-kadang ya punya teman banyak, kita gak kerasa.
Tapi ada satu yang paling kita benci, satu merasa musuh kita. Coba ngelihat bayangannya saya sudah hati jeduk. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Kadang seperti itu. Makanya usahakanlah. Sudahlah, dunia cuma sementara kok. Kita akan kembali nanti di akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidup kita dipersulit? Kenapa kita hidup tidak berbuat bahagia? Liya'budullah. Karena perintah Allah tidak boleh berantem, perintah Allah tidak boleh permusuhan, perintah Allah kita tidak boleh berkhianat. Ya sudah, kita lakoni semuanya. Sudah, katanya setan menggoda kita. Ya sudah, kalau kita merasa digoda setan. Makanya tadi kembali ke yang kemarin, kita bagaimana bisa melawan diri sendiri, hawa nafsu kita. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lis-sodaqati, adapun tanda-tanda kesetia kawanan. Salatu alamatin, itu ada 3 tanda. Ayyaj'ala malahu duna malika. Dia sanggup mengeluarkan hartanya untuk kamu. Itu namanya yang benar-benar kesetia kawanan ya. Ayyaj'ala malahu duna malika. Dia sanggup mengeluarkan hartanya itu demi kamu. Jadi kalau misalnya berteman, tapi ketika teman sudah miskin dijauhin, itu bukan kesetia kawanan. Yang kedua, wa nafsuhu duna nafsika. Dia siap mengorbankan jiwa raganya duna nafsika, demi kamu. Yang ketiga, wa irdahu duna irdika. Dia sanggup mengorbankan, dia sanggup mempertaruhkan kehormatannya duna irdika, demi kehormatanmu. Ini cari teman yang seperti itu 1001 loh ya. Jarang sudah. Ketika mengatakan ya shadaqati alamatun, kesetia kawanan itu ketika punya harta dia sanggup mengorbankan hartanya demi demi sahabatnya. Dia sanggup mengorbankan jiwa raganya demi temannya. Dia sanggup mengorbankan mempertaruhkan kehormatannya demi temannya. Ada enggak? 1001. Gak apa-apa Ustazah, di luar tidak ada, tapi saya siap menjadi tanda-tanda setia kawanan seperti itu. Karena kenapa? Ustazah, saya nggak mau berkawan, nggak bisa. Karena manusia itu adalah berteman adalah bersahabat. Sampai sini monggo mau ditanyakan silahkan. Ayo, monggo tanya, yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Intinya anakku semuanya, hidup ini adalah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Intinya hidup ini kalau kita meringankan beban orang lain, kalau kita berusaha untuk membantu orang lain, pasti kita akan dibantu. Apa dalilnya? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan melindungi kita, Allah akan membantu kita selama kita membantu saudara-saudara kita. Jangan takut berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik. Saya baik, tapi kadang itu kita disakiti oleh teman sendiri. Saya sudah berbuat baik, tapi dia yang kadang-kadang menyakiti saya. Ya, banyak contoh sahabat-sahabat terlebih dahulu. Nabi Muhammad pun itu diuji dengan orang terdekatnya. Tapi bagaimana kita untuk menyikapinya? Alhamdulillah, ini ujian saya memberi pelajaran kepada kita. Semuanya dianggap pembelajaran, semuanya dianggap untuk menambah iman kita, untuk menambahkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, sekali lagi yang dijadikan prinsip, yang penting bukan saya yang menyakiti, saya yang disakiti. Saya yakin
Setiap ada ujian pasti ada nikmat yang sedang menunggu. Terima kasih. Rubbama kafaitu bihada. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Iya. Maaf. Ya. Pertanyaan saya di luar. Kita sering mendengar hadis tentang inna an-nadhani abdi. Sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku. Nah, kita sudah berprasangka kalau aku yakin deh dengan ini. Tapi sesuai dengan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Itu gimana saja? Apakah kita yang salah menafsirkan? Anna inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hamba saya. Itu adalah menunjukkan kepada orang tentang kehidupan. Ketika mereka tidak yakin dengan Allah, itu ketika tidak yakin kepada Allah, kita keinginan sesuatu, kayaknya enggak deh, enggak terjadi. Enggak akan terjadi. Kenapa? Dia tidak yakin. Dan saya sudah punya keinginan, al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia itu cuman berusaha, tapi Allah maha takdir, Allah yang mentakdirkan. Jadi ketika saya kepengen A, saya pengen kuliah, tapi Allah belum ngasih saya kuliah sekarang. Itu pasti ada rahasia dari Allah yang luar biasa. Satu, oh mungkin saya kurang pas. Oh kalau saya dikasih sekarang kuliah, rasa syukur saya kurang. Atau misalnya rasa rasa empati saya kurang. Tapi ketika saya dikasih kayak gini, saya merasa, oh ya Allah, berarti ya Allah, iya ya, nikmat Allah itu luar biasa. Yakinlah nak, yang terbaik menurut kamu belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi kalau terbaik menurut Allah, pasti terbaik menurut kita. Itu yang menjadikan prinsip buat jenengan. Manusia cuma bisa berusaha. Karena apa? Segala hal apapun yang terjadi di dunia, sampai kamu mau ngangkat tangan aja, itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sudah kuasa Allah. Jadi jangan bilang semuanya hasil saya. Ketika keinginanmu sama dengan keinginan Allah, itu baru luar biasa. Tapi keinginanmu tapi tidak sama dengan kenyataan. Kata Allah, kamu berdoa sekarang, ya Allah ya Rabbi, kayakanlah saya ya Allah. Hurung wayai. Kalau kamu kaya sekarang belum tahu rasanya miskin, kamu menjadi sombong. Tapi kalau kamu nanti, maka kamu akan lebih baik. Lah, kadang kita manusia itu bernafsu. Ya kan? Kita manusia itu, kenapa ya Allah ya? Kenapa Allah ya? Kenapa Allah ya? Kenapa enggak adil? Kenapa ini? Padahal aku sama dia lebih baik saya. Kenapa Allah dia kasih, kenapa dia enggak? Kadang kita itu gerutu kepada Allah. Ketahuilah anakku, bahwa Allah itu punya hal yang terbaik untuk jenengan semuanya, yang lebih baik. Yang kata manusia baik itu kalau ini kurang baik nak. Kamu kalau dikasih sekarang nak kurang bersyukur, itu tahun depan nak insya Allah lebih baik. Yaitu inda dhonni abdi bi, itu adalah kita tidak yakin bahwa Allah maha kaya, maha tahu, maha alim, maha luar biasa. Kita meragukan Allah. Itu terjadi akan yang dikirakan kayaknya enggak deh, ya enggak beneran. Tapi kalau tadi yang konsepnya tadi, yang kenapa Allah yang saya inginkan kok enggak, yaitu tadi yang kamu harus yakin, al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Segala hal yang yang kurang baik, yang menurutmu itu baik belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti terbaik buat dirimu. Sambun. Terima kasih. Rubbama kafaitu bihada. Oh iya, sebelumnya yuk kita baca wal asri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu sotihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Alhamdulillah, terima kasih. Rubbama kafaitu bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.